semestinya semua dari kita itu harus menyadari bahwa bulan Ramadan bukan sekedar bulan ibadah. Di bulan Ramadan itu saja. Akan tapi hendaknya bulan Ramadan kita jadikan bulan untuk belajar bagaimana kita bisa beribadah baik di luar bulan Ramadan. Karena waktu yang cukup lama, 30 hari, kita membangun kebiasaan baik. Membaca Al-Quran, sholat malam, dan yang lain-lainnya. Seharusnya sudah mulai menjadi kebiasaan. Nah, di saat keluar dari bulan Ramadan, karena sudah nggak ada tarawih lagi. Tapi, hendaknya semua kebiasaan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, itu tetap berjalan. Cuman, ya, porsinya saja tentunya tidak sama. Misalnya kita selama ini di bulan Ramadan baca Al-Quran 1 juz sehari. Biarpun sangat sedikit kalau dilihat nih. Anggap 1 juz, oke lah. Sekarang di luar Ramadan saya ganti setengah juz. Atau anggap saja 2 lembar. Atau 1 lembar, 2 kaca. Oke, rutin. Pastikan seperti itu. Kemudian sholat malam biasanya 23 rakaat. Di samping itu witir. Nambah mungkin. Maka sekarang paling tidak jangan sampai tidak deh. Habis sholat isya berjamaah kita sholat ba'diyah. Kemudian sebelum tidur kita sudah melakukan sholat 2 rakaat deh paling tidak. Selama ini kan 20 rakaat. Dikurangi nolnya 1. 2 rakaat sebelum tidur. Melakukan sholat. Kemudian jangan lupa tahajud deh. Tahajud minimal 5 rakaat deh. Witir 3 rakaat paling akhir. 2 rakaat sebelumnya tahajud dan sebagainya. Paling tidak seperti itu. Kita membiasakan. Karena apa? Sudah terlatih. Sayang. Kita sudah punya kebiasaan ini, tiba-tiba keputus. Dan harus. Nah ini. Kemudian, agar bisa istiqomah itu bagaimana? Jangan terbebani anak-anak kita dengan itu. Jadi kalau orang berbuat ibadah itu yang memberatkan bagi dia, itu yang repot, nggak bisa istiqomah. Tapi beribadah itu yang nyaman, yang enak. Ya kita sholat nggak usah banyak, nggak usah 20 rakaat paling tidak. Setelah sholat ba'diyah selesai, sebelum tidur aku pastikan sudah ngambil air wudu, aku sholat 2 rakaat. Setelah bangun tidur, aku sebelum subuh, aku sudah tahajudan. Sudah, selesai. Baca Al-Quran sudah ada 2 halaman deh. Atau 2 lembar. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Itu juga jaga rutinan. Kemudian kebaikan yang lain yang kita berselawat dan sebagainya. Biarpun kita sibuk dengan hiruk pikuk dunia, tapi harus ada sadar hati kita dengan kebiasaan kita. Kalau mungkin kita tidak bisa iktikaf di masjid, tidak bisa sholat di masjid, tidak bisa. Tapi kita bisa dengan berzikir, dengan hati kita, dengan lisan kita, dimanapun kita berada. Nah itu menunjukkan kalau kita menjadi orang-orang yang baik, beruntung di bulan Ramadan. Seperti itu. Masya Allah, Bu ya. Kemudian Bu ya, tanda-tanda amalan kita di bulan suci Ramadan itu diterima, Bu ya. Seperti apa sih, Bu ya? Ada ulama menyebutkan bahwasanya, gimana sih tanda saya dapatkan Lailatul Qadar atau Ramadan saya diterima oleh Allah? Maka semua itu akan terlihat di saat seseorang keluar dari bulan Ramadan. Artinya begini. Jadi kita masuk Ramadan itu seperti dicuci, dibersihkan. Kalau keluar dari Ramadan itu kayak apa dia? Kalau masih kucal, nggak benar, berarti nggak benar kita membersihkan dirinya. Jadi tanda orang sukses dikabul di bulan Ramadan adalah di saat keluar dari Ramadan itu kita bisa lihat. Kalau dia lebih baik dari sebelum Ramadan. Jangan ukuran Ramadan. Ramadan mah istimewa banget. Jika dia tidak lebih bagus dari sebelum Ramadan, maka dia adalah tidak beruntung. Artinya harus lebih bagus. Biarpun porsinya atau prosentasenya itu nggak terlalu amat-amat banyak deh. Ya kan? Misalnya dulu kebaikannya itu Masya Allah. Dulu sebelum Ramadan dia melakukan 10 dosa. Ini gara-gara Ramadan dia belajar tinggal 7 dosa. Itu sudah peningkatan. Dia menyesal 3 dosanya, tinggal yang lainnya perlu proses untuk menyelesaikannya. Jadi sebenarnya itu boleh. Ya. Kita perlu menata lah. Membiasakan, merencanakan kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan. Untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi kami ingin selalu mengajarkan kepada siapapun tuh bagaimana ibadah itu dilakukan dengan nyaman. Jangan pakai bahasa ancaman dan himbauan anak-anak kita untuk bisa
Sholat duha, malam tahajudan. Khususnya tahajud itu luar biasa dahsyat. Jangan sampai rumah kita tidak pernah dipakai tahajud. Pastikan seperti itu insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah menghidupkan bulan Syawal, menjaga anak kita semuanya untuk bisa tetap istiqomah dalam kebaikan di bulan Syawal. Kemudian Abu ya, sebenarnya bagaimana sih cara mendidik anak itu agar tetap terus semangat, tidak kendor dalam beribadah? Ya itu tadi artinya ya semangat orang tua itu boleh, tapi di saat akan diterapkan ke anak itu harus disesuaikan dong. Mereka punya waktu untuk main, belajar dan sebagainya. Jangan disamakan dengan kita. Tapi paling tidak itu ada kebiasaan yang biasa. Mungkin anak kita selagi main, sudah kita ajari sambil main, nak kamu main apa nak? Mau main bola? Oke. Ingat sholat jangan anu ya. Ini. Sebelum main bola, kalau bisa main bola punya wudhu loh sayang. Sholawatan banyak. Kalau ada apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak diajari begitu. Jadi sehingga aktivitas sehari-harinya itu dengan ibadah tanpa mereka rasa. Jadi kalau melakukan ibadah tidak harus dia meninggalkan mainnya. Jadikan itu adalah sesuatu yang positif. Suatu ketika ada satu orang bertanya, ini kan satu hal yang, Buya, aduh, anak saya itu kecanduan game. Ya. Kami jawab, game ada dua. Kalau game kotor, jorok, ya jelas jangan. Kalau game biasa saja, nggak ada judinya dan sebagainya, ya tinggal bagaimana diarahkan. Kalau langsung dipangkas ya nggak bisa. Tapi diarahkan bagaimana dia di saat main game itu adalah juga sambil berzikir, menyebut nama Allah. Game ya. Tapi game kan hal-hal yang biasa. Apakah perang dan sebagainya. Mungkin dia kalaupun berperang, hendaknya dia di dalam peperangan itu seolah-olah jadi pejuang, jadi berlatih menjadi orang baik, kemudian saling bertakbir, Allahu Akbar, Salam Muhammad, begitu. Jangan, hanya diajari gamenya bukan game yang asal, yang ngaco, na'udzubillah. Kan game ada game kotor juga kan. Ada game judi dan sebagainya. Dan tidak bisa langsung kita pangkas, kamu tidak boleh main game. Kecuali dengan cara halus, perlahan. Misalnya disibukkan dengan yang lainnya, dikasih bacaan yang bagus. Sampai kadang karena terpesona dengan bacaan yang istimewa ini, game jadi nggak mau dia. Cuman game kan nyandu, penasaran terus. Nah, seperti itu. Diarahkan yang baik. Kemarin satu anak ibu yang memang nggak mau anak main game. Nggak bisa bu seperti itu. Dia biarkan main game, lebih baik dipantau. Dan itu jauh lebih baik daripada anak keliliaran kesana kemari. Biarpun kalau bisa ya game ada batasannya. Game. Cuman kadang-kadang naudzubillah orang sudah bapak-bapak, sudah nggak sholat, nggak ibadah, main game, ya itu salah banget. Waktu bekerja main game nggak bener. Main game waktu main. Dan gamenya yang sopan, yang benar, nggak pakai judi dan sebagainya. Itu hal-hal itu. Ya. Artinya apa? Dibiasakan dia tetap mainnya terlaksana, tapi Allah juga semakin dekat gitu. Baik, Masya Allah ya. Baik, kemudian Buya ada hal lain ini, pertanyaan mengenai syukur. Bagaimana sih cara mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah? Nikmat Allah tuh banyak itu loh. Jadi pertama syukur itu kita menyadari kalau itu dari Allah. Nggak ada artinya kalau tanpa itu. Kalimat syukur yang banyak kita dengar atau cara bersyukur yang kita dengar itu nggak sah, nggak berguna kecuali kita berangkat dari menyadari bahwasanya ini karunia Allah. Makanya kita harus memperbanyak renungan tentang karunia. Kita mencoba merenung di dalam diri kita. Kan kalau para ulama mengatakan, lihatlah apa yang ada dalam dirimu sendiri sebelum kau melihat ke langit, sebelum kau lihat ke gunung menjulang hamparan bumi, sebelum kau melihat ke lautan, dirimu untuk merenungi. Nikmat tidur, ternyata tidur itu nikmat dari Allah. Orang nggak bisa ngantuk tuh nikmat. Nggak ngantuk gelisah, capek. Lapar itu adalah muqaddimah agar kita makan enak, subhanallah. Itulah indahnya. Jadi yang namanya bersyukur itu pertama dan utama menyadari kalau itu dari Allah. Orang ucapkan alhamdulillahnya latah saja. Menyadari ini dari Allah. Dari Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru setelah itu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Menggunakan sesuatu untuk Allah ridhoi belum tentu niatnya benar loh ya. Bukan karena syukur ada. Jadi orang punya duit dibagi-bagi, tapi bukan dalam irama syukur. Dia punya maksud lain. Karena biar dia menghormat saya dan sebagainya. Tapi kalau dia membagikan uang dalam irama syukur, maknanya apa sih?
alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karuniaku padaku rizki ini. Maka di saat dia membagi dia ingat Allah. Aku bisa berbagi karena Allah telah memilihku. Gitu. Nggak akan muncul sombong. Kan ada seorang setelah membagi pada orang sombong, merendahkan orang lain karena dia nggak kenal Allah. Dia bukan berangkat dari syukur yang sejati, pura-pura syukur sih iya, tapi syukur sejati adalah menyadari bahwasanya apa yang saat ini diterima ada di tangannya adalah dari Allah. Dari Allah. Maka di saat dia memberi kepada orang lain, bukan miliknya dia, milik siapa? Allah. Nggak akan muncul kesombongan setelah itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang membedakan dengan istidraj, Bu ya, nikmat dan istidraj. Istidraj itu adalah gini, istilah itu dalam hadits tasawuf menyebut sesuatu terlihat seperti nikmat, tapi bukan nikmat. Artinya orang nggak pantas mendapatkan nikmat, tapi kok diberi oleh Allah. Misalnya dengan kemaksiatan yang berlarut-larut, tapi ternyata kok lancar aja semuanya. Jadi bukan nikmat itu. Kesehatannya bagi dia adalah bukan nikmat. Dia Masya Allah dia. Dia makan apa saja ini, melakukan dosa, tapi kok nggak sakit-sakit. Berarti sehatnya bagi dia adalah istidraj. Istidraj adalah hinaan dari Allah dalam bentuk karunia. Menyeramkan sekali. Masya Allah. Allah menghindarkan dia, tapi bukan dalam bentuk kehinaan. Tapi kelihatannya diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah uang, ajib. Dia tuh kan paling jahat di sini, paling dolim. Tapi kenapa lancar rezekinya? Rezeki bagi dia adalah istidraj karena rezekinya tidak menghantarkan dia kepada kemuliaan ke surga Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi istidraj itu yaitu selagi orang tidak waspada, tidak mensyukuri karunia sebagai karunia, ya, yang tidak menyadari karunia dari Allah sebagai karunia, dia tidak akan bisa bersyukur. Kemudian yang mendapatkan karunia tapi dengan cara yang salah, maka itu adalah istidraj. Dia bisnisnya haram, ngambil ini, tapi tetap lancar. Berarti istidraj bagi dia. Dia ahli maksiat tapi sehat saja, itu istidraj. Padahal sepertinya seolah dohirnya rizki tadi adalah nikmat, dohirnya kesehatan adalah nikmat. Cuman ternyata dengan kesehatan dan rizkinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu istidraj. Na'udzubillah, orang-orang terhinakan. Apakah artinya orang tersebut sudah ditutup nikmatnya sama Allah? Ya jelas, bukan sekedar ditutup, tidak diberi nikmat. Ternyata nikmat pun menjadi sebab dia tersiksa. Kan bukan nikmat. Nikmat, kalau ternyata menjadi sebab tersiksa, mana itu nikmat? Senangnya sesaat, padahal kesenangan sejati adalah nanti di akhirat dalam waktu yang tidak berbatas. Seperti itu. Tertutup, bukan saya tertutup. Nggak diberi Allah nikmat. Biarpun kita diberi segala sesuatu. Maka dari itu hendaknya kita tuh terus merenungi diri kita ini. Jangan sampai ternyata yang diberikan Allah pada kita itu istidraj. Sehingga ada orang merasa lebih, punya kelebihan. Itu padahal itu kesombongan, istidraj. Ilmunya istidraj, kemasyhurannya istidraj. Seperti itu. Istidraj. Godaan dari Allah. Ujian, bukan godaan. Ujian dari Allah. Dia nggak lulus dengan itu semuanya. Jadi orang hebat adalah di saat diuji oleh Allah, dia bisa masuk wilayah sabar. Diberi karunia, dia bisa masuk wilayah syukur. Semuanya di wilayah istimewa, agung di hadapan Allah. Seperti itu. Mungkin ada doa, Bu ya, untuk kita tetap diberikan nikmat, senantiasa terus diberikan nikmat, ada doa tertentu? Ya, ada doa, yang ada adalah syukur. Perintah kita bersyukur, mensyukur yang sungguhnya, menyadari ini dari Allah. Dari Allah, jadi alhamdulillah itu bersyukur. Ada doa-doa khusus, tidak. Banyak, setiap nikmat ada doanya kok, ya banyak sekali doanya. Akan tapi secara umum adalah sudahlah apa yang Allah berikan pada kita sadari itu dari Allah. Kemudian setelah itu kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Itu namanya syukur. Baik. Masya Allah, syukran jazilan atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.